terjadi di sebuah perkebunan apel, di mana setiap pengunjung harus membayar tarif tertentu untuk masuk ke kebun apel itu, lalu mereka akan mendapatkan sebuah keranjang. Mereka bebas untuk mengisi keranjang itu dengan memetik apel-apel yang ada, dan kemudian mereka boleh membawa apel-apel itu pulang. Suatu kali, saudara, ada seorang yang merasa tidak mau rugi, sudah sampai di perkebunan itu, sudah membayar tarif tertentu, dia tidak akan pulang hanya dengan sekeranjang buah apel. Dia ingat dia punya tas punggung yang dibawanya, dan sepanjang perjalanan itu dia bukan hanya memenuhi keranjang yang ada di tangannya, tetapi juga tas punggungnya. Dia masukkan apel demi apel, dan dengan sangat gembira dia membayangkan di rumah ia akan mempunyai begitu banyak apel, dan ini adalah sebuah keuntungan besar baginya. Saudara, dia terus berjalan, dan itu adalah perjalanan satu arah yang terus menuju ke pintu keluar. Kadang-kadang harus melewati jalan yang agak menanjak, kadang-kadang menjadi begitu sulit untuk dia melanjutkan perjalanan dengan keranjang apel yang penuh di tangannya dan dengan punggung yang cukup berat dengan buah apel. Ketika dia sampai di pintu keluar, ada seorang petugas yang mengganti keranjang itu dengan tas yang boleh dibawa pulang oleh pengunjung. Dan sekaligus petugas itu memeriksa kalau di tas-tas pengunjung itu ada apel yang juga dimasukkan, maka itu harus dikeluarkan. Nah, maka kedapatanlah orang ini tadi dengan tas punggung yang penuh dengan apel-apel, dan dia harus mengeluarkan semuanya, tidak boleh dibawanya pulang. Saudara, dia sangat kecewa, dia sangat menyesal, dia sangat sedih. Telah begitu berat perjalanan itu karena dia membawa beban yang ada di punggungnya. Tetapi kemudian sampai pada garis akhir, dia tidak boleh membawa pulang. Itu berarti dia tidak bisa menikmatinya. Saudara, gambaran seorang pengunjung kebun apel tadi bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita. Ketika kita selalu ingin mengembangkan apa yang ada, mengembangkan apa yang kita sudah punya, tentu itu adalah keinginan yang tidak salah. Bukankah Tuhan juga selalu mengingatkan kita untuk mengembangkan talenta yang ada pada kita? Tetapi bisa menjadi salah ketika di dalam niat kita untuk mengembangkan apa yang ada, kita menjadi lupa untuk menikmati, lupa untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Seperti orang tadi yang karena terfokus sekali dengan semua apel-apel yang ada di tangan dan di punggungnya, ia jadi tidak bisa menikmati perjalanan yang ada. Ia tidak bisa menikmati pemandangan kebun apel yang sangat indah. Seringkali kita pun begitu. Kita dikuasai dengan sebuah keinginan untuk lebih dan lebih lagi, tanpa kita punya waktu untuk berhenti sejenak, menikmati dan mensyukuri semua yang sudah Tuhan berikan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, ibadah di sini bukan hanya ibadah hari Minggu atau saat-saat di mana kita bersaat teduh, berdoa, membaca Alkitab. Seperti Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah keseharian kita, semua aspek kehidupan kita. Lalu penulis yang sama yaitu Paulus mengatakan di sini, ibadah itu semua yang kita lakukan dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari itu dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau disertai dengan adanya rasa cukup di hati kita, itu membawa sebuah keuntungan yang besar. Berkat dalam rasa cukup. Dalam rasa cukup itu akan ada ketenangan bagi kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Orang lain mempunyai pencapaiannya tersendiri, itu tidak akan membuat kita begitu terganggu dengan perasaan kita, lalu panik, merasa harus sama dengan orang lain, bahkan harus melampaui mereka. Ketika
persoalan-persoalan berat terjadi di dalam pekerjaan kita, kita tidak akan mudah untuk berkeluh kesah. Sebab apa, saudara? Sebab ada rasa cukup di dalam hati kita. Rasul Paulus pernah mengalami begitu banyak pengalaman di dalam pelayanannya. Dan dia mengatakan, aku tahu apa arti kekurangan. Aku tahu apa arti kelimpahan. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Keuntungan besar bagi kita kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa cukup yang membawa damai. Itu akan menghindarkan kita dari sifat tamak. Itu akan menghindarkan kita dari sebuah kehampaan. Itu akan menghindarkan kita dari bersungut-sungut atas kondisi yang kita alami. Bukankah benar yang Paulus katakan di ayat 7? Kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apapun keluar. Tuhan ingin kita mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita. Talenta-talenta itu memang untuk dikembangkan. Tetapi saudara, milikilah kepekaan hati untuk melihat apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan kita itu selalu cukup untuk menjalani hari demi hari. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, membuat segala sesuatunya selalu cukup untuk kita boleh bertahan dan maju. Bukankah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus pun mengajarkan supaya kita meminta makanan pada hari ini dalam jumlah yang secukupnya. Biarlah kiranya hati kita diliputi dengan sebuah rasa cukup. Kita memiliki kepekaan untuk mensyukuri semua yang Tuhan sudah percayakan pada kita dan menggunakannya secara bertanggung jawab, mengembangkannya, sekaligus kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Selamat mensyukuri apa yang ada. Tuhan Sang Pemelihara hidup senantiasa mencukupkan hidup kita. Amin.